Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMK Negeri 3 Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pratama, disapa Fadil. Perkenalkan, nama saya Pertiwi, bisa dipanggil Tiwi. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, biasa dipanggil Siti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafwan, biasa dipanggil Alif. Di sekolah kami mempunyai 7 kompetensi keahlian. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang kedua, bisnis, konstruksi dan properti. Yang ketiga, teknik pengelasan. Yang keempat, teknik komputer dan jaringan. Yang kelima, teknik instalasi tenaga listrik. Yang keenam, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketujuh, teknik energi surya, hidro dan angin. Dan ada pun beberapa fasilitas umum lainnya yang terdapat di sekolah kami. Di antaranya adalah ruang kelas, UKS, musola, perpustakaan, 5 kantin, koperasi, 3 toilet di antaranya ruang guru, aula, lapangan olahraga yaitu futsal, basket, takraw, dan masih banyak lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di SMK Negeri 3 Makassar untuk mendapatkan keterampilan, meraih cita-cita, dan kita wujudkan masa depan yang gemilang. SMK Bisa! SMK Hebat! SMK Luar biasa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat dan bahagia. Untuk materi yang ketiga, ini kita masuk di materi judulnya narkoba dan dampaknya. Ya. Perkenalkan, nama saya perkenalkan, nama saya Faisal. Siapa nama tuh, Pak? Cek, jelas? Cek, sudah jelas ya? Jelas suaranya? Iya, Pak. Oke. Ya, langsung di-mute saja, di-mute kalau sudah jelas, di-mute, tidak usah bicara lagi. Nah, perkenalkan, nama saya Faisal. Ya, saya kebetulan juga sebagai panitia di MPDS ini dan dipercayakan untuk bisa membawakan materi hari ini, yaitu dampak narkoba dan dampaknya. Ya. Nah, barangkali adik-adik sekalian sudah tahu apa yang dinamakan narkoba atau nafsa, ya. Nafsa. Mungkin waktu di SMP itu sudah pernah ikut penyuluhan, ada mungkin dari Badan BNN atau dari Dinas Kesehatan yang datang ke sekolah untuk mengadakan penyuluhan atau memberikan materi penyuluhan narkoba.
untuk peserta didik atau siswa. Nah, di sini di kegiatan di agenda MPLS tahun ini juga kita ada materi seperti ini dan akan diulangi lagi untuk menyegarkan kembali apa dan bagaimana itu sebenarnya yang dibilang narkoba dan dampaknya. Ya. Baik, coba diperhatikan slide. Jadi kalau pemateri-pemateri yang sebelumnya itu di akhir materi ada kuis, ada hadiah, ya. Kenapa mau kalah juga? Saya juga mau ada hadiah sebentar. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Dan di akhir sebentar itu ada kuisnya juga. Yang bisa menjawab pasti dapat hadiah. Tagih saya nanti kalau sudah masuk di sekolah. Jelas ya? Ya. Oke, narkoba dan dampaknya. Nah, saya rasa ini materi yang sudah tidak asing lagi untuk anak-anak sekalian atau adik sekalian. Ya. Di zaman ini itu apa? Bukan lagi zaman yang seperti yang zamannya Bapak dulu atau telitinya Bapak yang bisa dibilang masih kurang pengenalan masalah narkoba ini. Sekarang ini pengedaran narkoba itu bisa dibilang hampir tidak bisa terdeteksi. Ya. Kenapa? Karena teknologi masih makin maju. Ya, kenapa harus ada pengenalan narkoba atau dipaparkan materi narkoba di agenda MPLS ini? Itu karena supaya calon peserta didik atau peserta didik yang sudah masuk nanti di sekolah itu tidak tidak menggunakan narkoba, ya, menggunakan narkoba. Nah, di Indonesia sendiri itu pecandu narkoba itu usianya yang menggunakan itu mulai dari 11 tahun itu sampai 24 tahun yang rata-ratanya. Bisa dibilang usia-usia seperti itu usia-usia produktif yang bisa masuk kategori pelajar, ya. Nah, termasuk usia-usia semua. Nah, rata-ratanya itu bertambah kalau dihitung itu BNN itu hampir 12.000 per tahun, ya. Nah, itu datanya yang bisa didapat. Nah, awalnya bagaimana? Awalnya saya kira sudah tahu semua. Ini orang yang sudah rajin dan lihat PowerPoint-nya jangan dicoret-coret, langsung di-erase, hapus. Karena itu mengganggu sekali. Kalau tidak saya kick keluar. Jangan dicoret-coret PowerPoint-nya. Nah, jadi awalnya bagaimana itu pelajar bisa menggunakan narkoba? Jadi awalnya itu dengan perkenalannya dengan rokoknya. Rokok. Kalau dia sudah terbiasa merokok, itu sudah pasti bisa dipengaruhi lagi supaya bisa menggunakan narkoba. Sebenarnya di rokok juga ada narkobanya, ada nikotinnya di situ, ada kandungan yang sama kandungannya dengan yang ada di narkoba, yang bisa membuat kita kecanduan. Contoh, coba orang yang terbiasa merokok itu aneh atau lain rasanya kalau dia tidak merokok 1 hari. Nah, itu sudah masuk kategori kecanduan, ya. Kecanduan yang negatif, ya, yang negatif. Ada kecanduan yang positif. Nah, dari kebiasaan itu pergaulannya terus meningkat. Itu mulanya dari perkenalan dengan rokok. Nah,
Apalagi ketika pelajar bergabung dengan lingkungan orang-orang yang pecandu narkoba, Pak, itu lebih bahaya lagi. Jadi kalau bisa dihindari atau memang dianggap itu sudah pergaulan negatif, ya dihindari. Apalagi kalau kalian masih berstatus pelajar, ya. Karena semua hal-hal yang negatif itu berawal dari mau mencoba. Pasti mau mencoba. Bukan cuma narkoba, hal-hal negatif yang lain itu pun pasti awalnya karena rasa penasaran dan ingin mencoba, dan kemudian akhirnya dia ketagihan atau ketergantungan. Nah itu bisa kita lihat contoh video pendek mengenai narkoba ini. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Oke. Mungkin Bisa disimak videonya seperti Anda jadi juga. penjelasan. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga, dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini buat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau. Ya bagus. Sebentar ya mas. Mana sih anak? Gimana Pak hari ini? Menawari barang-barang yang bisa dibilang mencurigakan atau sejenis narkoba di sekolah atau di luar sekolah, ataupun dilakukan pergaulan di luar, ya. Nah itu contohnya. Jadi kesimpulan dari video itu awalnya memang karena kepribadiannya yang tertutup, ya, susah untuk bergaul, dimasuki oleh teman-teman yang pergaulannya negatif, kemudian dipengaruhi, ditawari satu obat yang bisa dibilang itu obat yang tidak dia kenal, kemudian dia coba, besoknya ketagihan, kemudian ketemu dengan temannya yang kemarin dan mencari, besoknya mencari lagi dan ditawari lagi terus hingga ketergantungan. Akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha untuk menghalalkan segala cara bagaimana supaya bisa mendapatkan uang dan membeli barang haram itu atau narkoba itu. Yang merugi siapa? Yang merugi adalah orang tuanya, karena di video tadi itu dia mengambil secara diam-diam atau mencuri uang orang tuanya, yang orang tuanya juga bisa dibilang kategorinya dari keluarga yang kurang mampu, ya. Jadi menjual kiri kanan karena kebutuhan hidup sehari-hari itu juga masih susah. Ditambah lagi bapaknya yang mekanik pinggir jalan, itu penghasilannya yang kurang. Jadi bisa dibilang termasuk itu keluarga yang kurang mampu, ya. Kalau kita merasa seperti itu, ya, dan ada tanda-tanda yang mencurigakan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, itu dihindari memang, kalau bisa dilapor, ya, dilapor. Pergi menjadi kepala sekolah ada memang ini. Nggak ada. Nah, kemudian Supaya bisa dipakai. Bisa rapat terbuka nanti kan?
Kenapa? Apa dampak negatifnya kira-kira yang bisa ditimbulkan dari narkoba itu? Nah, yang pertama adalah itu perubahan sikap, ya, perubahan sikap. Jadi kentara sekali kalau seseorang yang sudah menggunakan narkoba itu pasti ada perubahan sikap dan kepribadiannya. Nah, kemudian kalau di sekolah itu pasti sering membolos, tidak disiplin, dan nilai-nilai pelajarannya pasti tidak berprestasi atau anjlok. Nah, kemudian menjadi mudah marah, itu bisa jadi tanda-tandanya juga. Yang sebelumnya dia mungkin kepeduliannya bagus, tiba-tiba cepat marah, cepat tersinggung, ya. Nah, kemudian sering menguap. Nah, ini biasa yang didapat di kelas ini, sering menguap, mengantuk, malas kalau disuruh sama gurunya. Kemudian tidak memperdulikan kesehatan diri, ya. Contohnya sering begadang lah, ya, sering begadang, yang tidak pernah tidur malam, mabar, sambil pakai begituan, ya. Itu bisa contohnya. Jadi kalau mabar itu ya kurangi dulu, jangan sampai bisa termasuk kategori sudah menggunakan narkoba, ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian sudah muncul untuk menggunakan narkoba, itu sudah pasti itu. Orang yang pakai narkoba pasti menghalalkan segala cara untuk bisa dapat uang beli narkoba kalau sudah ketergantungan. Nah, ini ada contoh istilah-istilah dalam narkoba. Ada namanya sapau, BD itu, BD bandar narkoba. Kalau dengar istilah-istilah seperti ini dihindari memang, atau jangan cari tahu. Kalau bisa jangan cari tahu, ya. Ada PT, itu PT itu putau, biasa dengar PT itu putau, ya. Nah, ini bisa dicatat atau kalau bisa di screenshot cepat, baru nanti dibaca-baca. Nah, kemudian sekiranya narkoba sudah tahu apa ini yang namanya narkoba dan apa yang termasuk dalam kategori narkoba, psikotropika, ya, zat aditif. Nah, kalau zat aditif itu termasuk alkohol, ya. Alkohol, jadi kandungan alkohol itu ada zat aditifnya. Dia termasuk juga bisa juga membuat kita ketergantungan, ya. Begitu Pak. Ya, gitu. Tapi saya yang salah. Nah, kemudian efek dari nafsu sendiri, ya. Alhamdulillah, bebas. Jadi ada 3 golongan. Ada golongan depresan yang mengurangi fungsi tubuh. Nah, ini bahaya nih. Jadi kalau terbiasa kita menggunakan atau mengkonsumsi ini, otomatis organ tubuh itu pasti menurun fungsinya, ya. Kemudian ada golongan stimulan yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegiatan kerja. Jadi buat kita malas, lesu, lemas. Contoh yang penggunaannya itu dia ekstasi atau kokain, sabu, ya, atau yang kristal-kristal itu. Kemudian ada yang golongan halusinogen yang sering membuat halusinasi seperti ganja, ya. Sebenarnya rokok juga itu bisa buat kita berhalusinasi kalau berlebihan, ya, berlebihan. Bukan cuma itu dampaknya, di dalam itu pasti juga. Nah, kemudian jenis-jenis narkoba. Nah, ini tadi ada kokain, ada sabu-sabu, cimeng, ya. Cimeng, kalau cimeng ini di Jawa ini bahasanya, kemudian ekstasi. Nah, ini ada mikrofon, alkohol, hash, kokain, heroin, opium, LSD, nikotin. Nah, ini yang biasa di kalau opium dia berasal dari kata opium atau jenis bunga, ya, yang biasa dibuat dari morfin, kodein, dan heroin. Opium itu digunakan di tenaga medis untuk menghilang rasa sakit. Tapi kalau berlebihan kita mengkonsumsinya ini bisa jadi ketergantungan. Gejalanya apa? Nah, ini
malas, mengantuk, rasa mual, bisa cadel, ya, cadel, kemudian pupil mata kecil, gangguan perhatian atau daya ingat menurun. Nah, itu semua gejala-gejalanya. Nah, kalau pil bisa dihisap, dikunyah, bisa juga diseduh dengan teh. Nah, jadi hati-hati. Jadi anak-anak perempuan yang sering bergaul sama teman laki-laki yang banyak itu hati-hati sekali untuk kalau misalnya ditawari minuman yang misalnya gelasnya gelap, ya, gelasnya gelap yang tidak kelihatan bahwa ada larutan yang ditambah di dalamnya, itu hati-hati. Jadi kalau bisa ditolak secara halus dan menghindar. Ini biasa disalahgunakan untuk membius, ya, membius supaya ya tahu lah kelanjutannya kalau menggunakan obat untuk perempuan misalnya. Kemudian heroin, nah, dipakai caranya disuntik atau yang ada juga yang dihisap atau diendus. Nah, efeknya bertahan 3-6 jam, ya, heroin ya. Nah, ini contoh pemakaian ini yang tumbuhannya, kemudian ini alat pengisapnya, ya, sabu-sabu yang tadi. Nah, ini contoh penggunaannya, ya. Jadi kalau lihat benda-benda seperti ini, ya, dihindari. Nah, ini contoh bendanya heroin, ya, bendanya heroin. Kemudian ganja. Nah, ganja saya kira biasa lihat dia seperti daun, ya. Gejalanya dapat memicu psikosis. Ganja juga bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Ya, ini biasa digunakan untuk digunakan orang-orang kalau dia ada masalahnya, katanya seperti itu, ada masalahnya depresi atau lagi tidak mood. Ini biasa dipakai ini supaya hilang semua itu, katanya bisa hilang. Tapi ujung-ujungnya pasti ada dampak negatifnya, ya, kecanduan. Gejalanya apa? Itu rasa senang, bahagia, santai, katanya seperti itu, lemah, acuh pasti, merah, mata merah, kemudian nafsu makan menurun. Ini tandanya biasa orang ini agak kurus-kurus, ini bukan agak kurus mentong, ya, kurus. Kalau yang sudah ketagihan itu sudah ketergantungan, yang sudah mau direhab. Kemudian mulut kering, ya, mulut kering, nah, konsentrasinya berkurang, sering mengantuk. Nah, ini asalnya ganja, ya, dari daun marijuana. Sekali tidak bisa jual lama-lama karena ada materi terakhir lagi sebentar yang diisi adalah pengenalan jurusan. Olehnya itu lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.